Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ardiansyah selaku dosen mata kuliah Bea Cukai dan Pajak Daerah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sistem nilai pabean. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan materi sebelumnya, tetapi saya di sini akan mengenalkan beberapa anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Dirati Musyida Bangda dari NPM 07. Kemudian ada Novita Sari Indriani dengan NPM 017. Nida Askanadia dengan NPM 22, Aisyah Taqiyah dengan NPM 027, Laina Nabila Zahra dengan NPM 061, dan Wulan Sari dengan NPM 070. Oke, mungkin sebelum masuk ke pematerian yang pertama, di sini terdapat dasar-dasar hukum, beberapa dasar hukum yang menjadi landasan kami dalam menyusun pematerian mengenai sistem nilai pabean. Dan mungkin di sini teman-teman juga bisa mengakses beberapa dasar hukum yang sudah tertera. Di antaranya ada PMK nomor 144 tahun 2022 tentang nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Kemudian ada UU nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Kemudian ada PMK nomor 42 PMK 04 tahun 2018, PMK nomor 17, PMK 04 2016. Kemudian ada Perdirjen Bea Cukai nomor PER 18 _BC _2016 serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P38 BC 2010. Mungkin selanjutnya ada nilai pabean, konsep mengenai nilai pabean yang akan dijelaskan oleh Aisyah Taqiyah. Jadi menurut PMK nomor 144 tahun 2022, pasal 2 ayat 1, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat tertentu. Dan berdasarkan pasal 2 ayat 2, nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan nilai pabean dalam Incoterms, termasuk cost, insurance, dan freight. Jadi nilai transaksi yang dimaksud adalah harga sebenarnya atau seharusnya yang dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual dan untuk diekspor, termasuk biaya-biaya dan nilai-nilai yang dikeluarkan oleh pembeli atas barang yang belum ditambahkan atau dimasukkan ke dalam barang yang dibeli, seperti komisi dan jasa, biaya pengemasan, dan biaya pengepakan. Selanjutnya untuk penetapan nilai pabean, berdasarkan UU nomor 17 tahun 2006, pasal 16 ayat 2, pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dan pada pasal 17 ayat 1, Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam waktu 2 tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dalam hal ini tersirat bahwa pejabat bea cukai akan menguji kebenaran dan atau kewajaran pemberitahuan nilai pabean. Karena importir biasanya yang importiran tidak patuh itu cenderung akan menurunkan harga barang sehingga bea masuk dan PDR yang dibayar lebih rendah. Sehingga untuk penetapan nilai pabean sendiri, nanti ada beberapa metode yang akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada metode yang digunakan terkait dalam nilai pabean. Di sini ada beberapa metode, dari metode 1 sampai metode 6, yang mungkin untuk metode yang pertama ini akan dijelaskan oleh Nida. Oke, jadi yang metode pertama, nilai transaksi barang impor. Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Nah, apa sih nilai transaksi ini? Nah, nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau actually paid atau seharusnya dibayar, payable, oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean.
persyaratan dari nilai transaksi ini yang pertama, tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor. Kemudian yang kedua, tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan terhadap pembeli atau harga barang impor yang mempengaruhi harga barang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat proceed yang tidak dapat ditambahkan atau dihitung pada nilai transaksi. Kemudian yang keempat, tidak terdapat hubungan antara pembeli atau importir dan penjual atau eksportir yang mempengaruhi harga. Kemudian ada pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor. Yang pertama, ada barang impor hanya diizinkan untuk pameran, kecuali yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya peraturan atas, contohnya CITES, limbah B3, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada barang impor hanya diizinkan dijual kepada pihak tertentu, kecuali yang membatasi wilayah geografis tempat penjualan tersebut, misalnya hanya boleh dijual di Jakarta. Kemudian yang ketiga ada izin pada harga undang-undang tertentu dengan persyaratan pembelinya untuk menjual lagi atau memanfaatkan barang tersebut kecuali untuk maksud kemanusiaan, kecuali tidak mempengaruhi harga secara substansial, misalnya dijual setelah barang lama habis terjual atau penjualan door-to-door. Nah, ada juga yang termasuk unsur nilai transaksi, yaitu ada biaya tambahan, esis, royalty and license fee, transit, stake, kemudian biaya terkait dengan pengangkutan barang impor, dan insurans. Nah, ada juga yang tidak termasuk unsur nilai transaksi. Nah, yang pertama ada pengeluaran pembeli untuk kepentingan sendiri, walaupun hal tersebut menguntungkan penjual. Contohnya tuh kayak biaya uji coba, biaya penguatan ruang pamer, biaya penyelidikan pasar, terus biaya pembukaan LP. Kemudian ada diskon, cash diskon, quantity diskon, trade diskon, royalty diskon. Kemudian yang ketiga ada bunga atau dividen. Kemudian yang keempat ada post importation cost, yaitu ongkos pengangkutan atau biaya lainnya setelah pengimporan. Kemudian ada biaya produksi, biaya pengembangan, biaya perawatan, biaya pemeliharaan, atau bantuan teknik yang dilaksanakan setelah pengimporan. Kemudian yang terakhir ada bea masuk dan pajak. Nah, metode yang kedua itu ada nilai transaksi barang identik. Apa sih barang identik gitu? Ya, barang identik yaitu barang yang sama dalam segala hal, meliputi karakter, fisik, mutu, dan reputasi, yang mana dibuat di negara yang sama, kemudian oleh produsen yang sama atau yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan kecil di antara dua barang tersebut, misalnya karena perbedaan warna atau aksesoris, tidak mempengaruhi penilaian suatu barang yang dianggap sebagai barang identik. Adapun persyaratan nilai transaksi barang identik sebagai dasar penentuan nilai pabean. Nah, ada data berasal dari PIB yang nilai pabeannya telah ditetapkan berdasarkan nilai transaksi dengan kriteria importir mempunyai bidang usaha yang jelas, bukan dari importir yang nilai pabeannya akan ditetapkan, kemudian data memuat dengan jelas uraian, spesifikasi, dan satuan barang. Kemudian tanggal BL atau LWB dari PIB barang identik dan barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya sama atau maksimal 30 hari sebelum atau sesudah tanggal BLB dari PIB yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Nah, jika terdapat lebih dari satu data yang memenuhi syarat, maka digunakan data yang nilai transfernya paling rendah. Nah, tingkat perdagangan dan jumlah barang sama, kemudian dalam hal tidak ada, dilakukan penyesuaian dengan data yang objektif dan terukur. Untuk metode yang ketiga, yaitu nilai transaksi barang serupa, yaitu barang yang meskipun tidak sama dalam segala hal, tetapi memiliki karakter fisik sama, komponen material sama, fungsi sama, dan secara komersial saling dapat dipertukarkan, dibuat di negara yang sama, dan oleh produsen yang sama atau yang berbeda. Adapun persyaratan nilai transaksi barang serupa sebagai dasar penentuan nilai pabean, itu data berasal dari PIB yang NP-nya ditetapkan sebagai nilai transaksi dengan kriteria importir mempunyai bidang usaha yang jelas, bukan dari importir yang NP-nya akan ditetapkan, dan data memuat dengan jelas uraian, spesifikasi, dan satuan barang. Tanggal BL atau EWB dari PIB, barang identik dan barang yang sedang ditetapkan NP-nya sama, atau maksimal 30 hari sebelum atau sesudah tanggal BL atau EWB
dari PIB yang sedang ditetapkan NP-nya. Jika terdapat lebih dari satu data yang memenuhi syarat, maka digunakan data yang NT-nya paling rendah. Tingkat perdagangan dan jumlah barang yang sama, dalam hal tidak ada dilakukan penyesuaian dengan data yang objektif dan terukur. Metode yang keempat yaitu metode deduksi. Faktor pengurangnya terdapat komisi, keuntungan, pengeluaran umum, biaya transportasi, asuransi, biaya lain, dan biaya masuk dan pajak impor. Untuk penetapan NP berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar daerah pabean atas barang impor yang bersangkutan atau barang identik atau barang serupa dengan kondisi sebagaimana saat barang impor dikurangi dengan sejumlah faktor pengurangan. Untuk persyaratan penggunaan metode deduksi, yang pertama, harga satuan di pasar daerah pabean adalah harga jual tangan pertama atau harga importir setelah pengimporan. Yang kedua, harga satuan barang yang terjual dalam jumlah terbanyak. Ketiga, tidak boleh dari harga satuan atau penjual dan pembeli yang saling berhubungan atau kepada pembeli pemasok asis. Keempat, harga satuan dari penjualan pada tanggal yang sama atau 30 hari sebelum atau sesudah tanggal PIB yang akan ditetapkan nilai pabeannya. Jika tidak ada digunakan penjualan maksimal 90 hari sejak tanggal PIB dari barang yang digunakan untuk penetapan nilai pabean. Kelima, kondisi sebagaimana saat diimpor bila tidak ada dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan nilai tanda barang. Akhir, data disediakan importir, kecuali tidak lazim digunakan data lain yang relevan. Kemudian metode kelima yaitu Masih di mute itu, Aisyah. Masih di mute suaranya, Aisyah sama Dwi Ratri. Masih di mute. Halo, Aisyah. Aisyah sama Dwi Ratri masih di mute itu mic-nya. Suaranya. Bisa di-unmute dulu. Di-unmute. Ke-mute itu. Belum masuk suaranya. Diklik tombol mic-nya. Tombol mic di atas tuh. Aisyah. Ah, sudah. Oke, mulai lagi. Selanjutnya metode kelima yaitu metode komputasi. Menurut pasal 18 ayat 1 PMK nomor 144 tahun 2022, metode komputasi merupakan metode penetapan nilai pabean dengan cara menjumlahkan unsur pembentuk nilai pabean dari barang impor yang bersangkutan sehingga diperoleh nilai CIF di daerah pabean. Metode komputasi digunakan dalam hal penjual dan pembeli atau eksportir dan importir saling berhubungan. Metode komputasi yaitu di mana produsen bersedia memberikan informasi berupa data-data pembentuk harga barang impor bersangkutan, juga produsen memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut yang diperlukan. Kemudian ada unsur biaya pembentuk nilai pabean yang dijumlahkan dalam metode komputasi. Yang pertama ada biaya atau harga bahan baku, yang kedua ada keuntungan pemasok, yang ketiga ada pengeluaran umum, dan yang keempat biaya atau nilai lain-lain yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, yang dimana diatur dalam pasal 5 ayat 5 PMK 144 tahun 2022, yaitu berupa biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Yang kedua, nilai dari barang atau jasa atau ASIS. Kemudian ada royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung. Kemudian ada nilai proses. Kemudian ada biaya transportasi barang impor. Kemudian ada biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan ke tujuan tempat impor di dalam daerah pabean. Kemudian yang terakhir ada biaya asuransi terkait pengangkutan barang impor ke pelabuhan sampai tujuan tempat impor di dalam daerah pabean.
Oke, untuk selanjutnya itu ada metode ke-6 atau metode terakhir, yaitu metode pengulangan atau fallback. Nah, menurut pasal 19 ayat 1 PMK 144 PMK 04 2022, fallback method ini merupakan metode penentuan nilai pabean dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah pabean dengan pembatasan tertentu. Kemudian di dalam pasal 20 ayat 2, metode pengulangan ini menggunakan data yang berasal dari luar daerah pabean sepanjang data tersebut telah tersedia di dalam daerah pabean berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur. Nah, kemudian di pasal 20 ayat 1 di sini terdapat beberapa hal yang tidak diizinkan dalam metode pengulangan. Yang pertama itu jika harga jual barang produksi dalam negeri, kemudian suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila terdapat 2 atau lebih alternatif nilai pembanding. Kemudian harga barang di negara pengekspor, biaya produksi, yaitu selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 18 yang telah ditentukan untuk barang identik atau barang serupa. Harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke dalam daerah pabean, dan yang terakhir itu ada harga patokan atau nilai yang ditetapkan secara fiktif. Nah, kemudian metode ke-6 ini juga terdapat beberapa pembagiannya lagi. Yang pertama itu dengan menggunakan prinsip nilai transaksi, yang mana nilai pabean didasarkan pada nilai transaksi, dan nilai transaksi ini diterapkan secara fleksibel. Fleksibel yang dimaksud itu diterapkan untuk barang impor yang merupakan barang sewa, atau bukan objek suatu transaksi jual-beli, di mana nilai pabean ini berdasarkan harga sewa per bulan dikali umur ekonomis barang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, yakni menggunakan prinsip nilai transaksi barang identik atau barang serupa. Untuk jangka waktunya, jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 hari sebelum atau sesudah tanggal BL atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Kemudian ada spesifikasi barang, dan yang terakhir mengenai negara asal barang, di mana barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain di luar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, atau dengan kata lain negara asalnya boleh berbeda. Kemudian metode ke-6, metode pengulangan yang ketiga itu yaitu dengan menggunakan prinsip metode deduksi, yang mana untuk jangka waktunya jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa itu digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Kemudian untuk data harga itu berasal dari data harga eceran dalam negeri dan juga data grosir dalam negeri. Kemudian untuk jumlah penjualan terbesar itu ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar, aggregate quantity, ditetapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang. Dan metode yang ketiga masih dengan prinsip metode deduksi, yang mana tadi kan metode deduksi ini terdapat unsur atau faktor pengurang. Nah, untuk unsur atau faktor pengurangnya di sini yaitu terdiri dari jasa pengurusan jasa kepabeanan atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% dari CIF. Kemudian keuntungan ditentukan sebesar 20% dari landed cost atau dapat ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktorat Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik. Kemudian ada transaksi atau asuransi ditentukan sebesar 5% dari CIF. Nah, untuk tata cara perhitungannya sendiri kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu nilai pabean itu sama dengan CIF, di mana CIF ini diperoleh dari harga importir dikali satuan mata uang asing dan dibagi dengan faktor multiplikator. Harga importir dalam satuan uang rupiah ini dihitung dengan ketentuan yang pertama untuk harga importir itu sebesar 100% dan harga grosir itu sebesar 120% dan kemudian harga eceran sebesar 144%. Di mana harga importir di sini merupakan harga barang yang di dalamnya meliputi bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjualan di luar negeri. Oke, selanjutnya
Ada pengawasan tarif dan nilai pabean yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Pasal 16 ayat 1 berisi tentang pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Pasal 16 ayat 2 berisi tentang pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk menghitung bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Selanjutnya, pasal 17 ayat 1 berisi tentang Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Selanjutnya, untuk prosedur pengawasannya, yang pertama, pemeriksaan awal. Biasanya dilakukan pada saat di pelabuhan atau tempat pemasukan lainnya. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi dokumen atau inspeksi fisik barang. Yang kedua ada penelitian ulang. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kecurigaan, dilakukan penelitian ulang terhadap barang dokumen yang ini bisa melibatkan pemeriksaan lebih mendalam dan koordinasi dengan instansi lain jika diperlukan. Yang ketiga ada audit kepabeanan. Dilakukan secara berkala terhadap importir untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan kepabeanan. Audit ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan keuangan, operasional, dan transaksi impor. Tuh, masih di mute itu. Aisyah, Dwi, Ratri. Klik tombol mic-nya di atas tuh. Kanan atas. Biar suaranya. Oke. Yes, oke. Oke, sip. Lanjut. Masih ada ya? Masih, Pak. Oh, masih oke. Lanjut. Oke, izin saya lanjut. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai proses penelitian nilai pabean yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor P38-BC-2010, yang mana ketentuannya itu kurang lebih yang pertama itu pemberitahuan impor, kemudian yang kedua itu penelitian dari nilai transaksi, kemudian yang ketiga jika terdapat adanya suatu keraguan atas nilai transaksi yang diberitahukan. Kemudian yang keempat itu IDNP konsultasi atau dengan cara meminta penjelasan. Kemudian yang kelima itu jika masih ada keraguan mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut dan pada akhirnya proses penelitian dari nilai pabean ini akan menghasilkan suatu keputusan nilai transaksi. Maaf teman-teman, kedengeran nggak ya suaranya? Jelas. Voluntary declaration itu adalah pemberitahuan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan atau sebentar. Suaranya ada nggak ya, Pak? Ada, jelas, bagus. Oke. Seharusnya dibayar dan atau biaya dan atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor. Tujuan dari voluntary declaration ini adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan pelaporan mereka tanpa dikenai sanksi administratif yang berat seperti denda atau penalti. Boleh next. Ini tadi sebenarnya sudah dinotis tadi sama Nida, cuman akan saya rincikan lagi. Jadi lingkup voluntary declaration atau unsur-unsurnya yaitu ada harga futures, yaitu harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas. Yang kedua ada royalti, yaitu biaya lisensi yang selanjutnya disebut royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga ada proceed, yaitu nilai setiap bagian dari
dari pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual. Boleh next. Yang keempat ada biaya transportasi atau freight, yaitu biaya transportasi barang impor ke tempat impor di daerah pabean, yaitu biaya transportasi yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan seperti BIAL atau AWB, atau dokumen perjanjian lainnya dari barang impor yang bersangkutan, yaitu ada insurance, yaitu biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di daerah pabean yang pada umumnya dibuktikan oleh dokumen asuransi yang menyatakan untuk beberapa kali pengiriman barang atau berlaku dalam periode tertentu. Yang terakhir ada assist, yaitu nilai dari barang dan jasa yang dipasok oleh pembeli kepada penjual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Boleh next. Yaitu ada prosedur voluntary declaration. Dalam pelaksanaannya, voluntary declaration ini, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus menyampaikan laporan dengan melampirkan bukti atau dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian. Yang kedua, dokumen dasar pembayaran inisiatif atas nilai pabean. Yang ketiga, billing DJBC dan bukti pembayaran kepada kepala kantor pabean tempat pemberitahuan pabean. Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian. Boleh next. Dari dampak voluntary declaration, yaitu dengan melakukan voluntary declaration, wajib pajak dapat menghindari sanksi pajak yang lebih berat seperti denda dan penalti. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak mereka dan memperbaiki reputasi mereka di mata otoritas pajak. Dan konsekuensi dari voluntary declaration sendiri, itu jika wajib pajak tidak melakukan voluntary declaration dan ternyata ada ketidakpatuhan pajak yang terungkap, kemudian oleh otoritas pajak, mereka dapat dikenai sanksi administratif yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada voluntary payment. Voluntary payment atau pembayaran inisiatif adalah pembayaran biaya masuk, cukai, dan atau PDRI atas harga yang seharusnya dibayar dan atau biaya-biaya dan atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah dapat ditentukan oleh importir dalam rangka pemenuhan kewajiban atas deklarasi inisiatif atau voluntary declaration. Ketentuan untuk melakukan voluntary payment yang pertama, importir harus melakukan pembayaran inisiatif voluntary payment atas kekurangan bea masuk, cukai, dan atau PDRI paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal penyelesaian. Jika tanggal jatuh temponya pada hari libur atau hari libur nasional, maka pembayaran inisiatif dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha di tempat penimbunan berikat harus menghitung kembali bea masuk dan pajak impor untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan, kelebihan, atau tidak ada perbedaan. Yang ketiga, perhitungan ulang bea masuk, cukai, dan atau PDRI dilakukan berdasarkan bukti atau dokumen yang diperoleh pada saat tanggal penyelesaian sesuai dengan klasifikasi. Yang keempat, voluntary payment harus dilakukan sebelum pemeriksaan ulang atau audit kepabeanan. Yang kelima, pembayaran inisiatif voluntary payment tidak berlaku dalam hal importir tidak melakukan deklarasi inisiatif atau voluntary declaration. Selanjutnya, berdasarkan PMK nomor 201 PMK 04/2020 juga diatur untuk melakukan voluntary payment terkait dengan tarif, jumlah barang, dan nilai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, jenisnya tarif. Jenis kesalahannya ada kesalahan tulis tarif MFN, pembatalan FTA, user specific DTV, claim, tambahan bea masuk. Pihak yang bisa melakukan voluntary payment, yang pertama ada importir, yang kedua pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang terakhir pengusaha tempat pendidikan. Yang kedua ada jumlah barang. Jenis kesalahannya, atas kesalahan jumlah barang impor mengakibatkan kekurangan bea masuk dan pajak impor. Pihak yang bisa melakukan voluntary payment-nya yang pertama impor berstatus mitra, impor berstatus
IO, impor produsen risiko rendah, IT pengembalian dan pembebasan, KITE IKM, KB Mandiri, dan yang terakhir impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Yang terakhir ada berdasarkan nilai transaksi. Jenis kesalahannya yang pertama nilai transaksi untuk objek transaksi penjualan atau pembayaran. Yang kedua kesalahan tertulis dalam pemberitahuan pabean impor dan bukan kesalahan dokumen pelengkap pabean atau dokumen pelengkap pabean lainnya yang menambah nilai transaksi. Pihak yang bisa melakukan voluntary payment, yang pertama ada importir, yang kedua pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang ketiga pengusaha tempat penimbunan berikat. Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran nilai pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pada pasal 16 ayat 4, jika salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, maka akan mendapatkan sanksi minimum 100% dan maksimum 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Pada pasal 17 ayat 4, jika penetapan kembali karena kesalahan nilai transaksi sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, maka akan mendapatkan sanksi minimum 100% dan maksimum 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Pada pasal 82 ayat 5, jika salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, maka akan mendapatkan sanksi minimum 100% dan maksimum 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Pada pasal 82, jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, maka akan mendapatkan sanksi minimum 100% dan maksimum 1000% dari bea keluar yang kurang dibayar. Pada pasal 86A, jika dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan atau jenis barang, maka akan mendapatkan sanksi minimum 100%, maksimum 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kami menutup presentasi pada kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, boleh langsung raise hand atau bagaimana Pak? Ini langsung sesi tanya jawab saja atau bagaimana? Ya, silakan tanya jawab. Sharingnya di stop dulu nih. Dwi Atri. Sharingnya di stop dulu. Pojok kanan biasanya, pojok kanan atas samping mic. Bukan ya? Mana sih stop sharing? Nah, oke. Lanjut, tuh ada yang angkat tangan. Savana dengan Aan. Anissa. Ya. Silakan. Oke. Aisyah suaranya masih di mute. Oke. Ini Mas. Oke, di sini udah ada beberapa yang raise hand. Mungkin 3 dulu kali ya, biar atau boleh 3 aja dulu ya, biar nggak lupa. Oke, sebentar. Boleh, mungkin untuk yang pertama kepada Savana, mungkin boleh langsung diutarakan aja pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Savana Kalbi dari kelompok 5, izin bertanya. Apa sih perbedaan barang identik dan barang serupa? Terus bagaimana cara kita bisa membedakannya? Lalu untuk
Lalu untuk masing-masing contohnya itu apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Safanah pertanyaannya. Mungkin boleh dilanjut ke penanya yang kedua. Tadi di saya ini ada itu siapa dulu? Muhammad Santoso, Aan. Boleh Aan? Mana Aan? Nggak kedengeran Aan suaranya. Kayaknya mic-nya bermasalah. Aan suaranya belum kedengeran. Mic-nya kayaknya rusak. Apa gimana nih? Sinyal jangan-jangan. Atau di chat aja kalau Boleh, masih kalau misal mic-nya yang bermasalah, boleh diketik di kolom chat aja untuk Aan pertanyaannya. Mungkin lanjut ke penanya yang ketiga, itu ada Salma, mungkin boleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Kebetulan ini aku Diva, aku pakai ini sama-sama barengan. Suaraku aman nggak ya? jelas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Diva dari kelompok 1, izin bertanya. Apakah diskon dapat dimasukkan ke dalam perhitungan nilai pabean? Itu aja sih pertanyaannya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi yang nanya Diva atau Salma? Salma ya? Diva. Oh, Diva. Iya. Makasih. Oke. Mungkin 3 penanya dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan tadi sama teman-teman, mungkin kami dari kelompok 6 ingin izin meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu dari 3 pertanyaan tadi. Oke. Aan tadi di chat ya pertanyaannya. Udah ada.
Tes. Mungkin dari saya izin menjawab pertanyaan dari Safa terlebih dahulu ya. Oke. Tadi pertanyaannya itu apa sih perbedaan barang serupa dan juga barang identik? Terus bagaimana sih cara kita membedakan kedua barang tersebut dan contohnya itu kayak gimana? Mungkin saya di sini izin menjawab. Jadi sebenarnya untuk untuk barang serupa dan barang identik itu bisa dikatakan berbeda. Jadi barang identik itu merupakan barang yang sama persis dalam segala hal, sedangkan barang serupa itu tidak harus sama dalam segala hal, namun mempunyai spesifikasi material, fungsi yang sama dan dapat dipertukarkan. Nah, sebagai contoh, kalau misal kita mengimpor pulpen atau ballpoint, terus warnanya hitam gitu. Nah, maka barang identiknya itu di situ yang termasuk kategori identik itu merupakan ballpoint-nya. Sedangkan ballpoint yang warna merahnya itu misalkan kan ballpoint itu kayak beda-beda warnanya, mungkin ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Nah, mungkin ballpoint atau pulpen yang warna merah itu atau warna yang lainnya itu bisa dikategorikan sebagai barang serupa gitu. Kemudian itu mungkin kayak secara singkatnya kurang lebih seperti itu. Jadi tapi di sini juga terdapat pengertian menurut undang-undang. Di sini saya ambil dari lampiran PMK 144 yang tahun 2022. Di situ ada pengertian dari barang identik. Emang cukup panjang kalau dari pengertian lampiran ini. Jadi katanya barang identik itu merupakan barang yang sama dalam segala hal, setidaknya karakteristik, fisik, kualitas, dan reputasinya sama. Perbedaan-perbedaan kecil dalam penampilan tidak mempengaruhi penetapan barang tersebut sebagai barang identik. Kemudian katanya untuk barang serupa, di sini juga terdapat pengertiannya. Kalau barang serupa itu merupakan barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal, tetapi memiliki karakteristik dan komponen material yang sama, sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Jadi istilahnya barang serupa itu dia tidak benar-benar tidak sama dalam segala hal, tetapi memang karakteristiknya itu terdapat kemiripan gitu dari segi karakteristik atau yang sejenisnya. Kemudian untuk tadi juga pertanyaannya itu mengenai gimana sih cara membedakan antara barang serupa dan barang identik. Cara membedakan barang serupa sama barang identik itu kurang lebih dari tadi sempat di-mention juga bergantung dari misalkan karakteristik fisik atau bahan komponennya. Kemudian dapat dilihat juga dari kepentingan komersial relatif dari fitur tertentu. Misalnya warna, merek dagang, kemasan, atau variasi lainnya dari satu produk ke produk lainnya. Kemudian transaksi barang identik atau serupa itu biasanya kan digunakan untuk menilai pengiriman konsinyasi, transaksi pihak terkait, atau di mana deklarasi harga importir tidak dapat diandalkan atau tidak lengkap. Kemudian sebagai ganti harga yang diumumkan importir, maka petugas bea cukai dapat menetapkan nilai yang dapat diterima untuk impor barang identik atau serupa. Impor sebelumnya harus dibuat di negara yang sama, lebih disukai oleh produsen yang sama dan diekspor pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dengan barang yang sedang dinilai. Dan penyesuaian nilai dapat dilakukan jika barang yang dinilai dan diimpor sebelumnya dikirim dalam jumlah atau tingkat perdagangan yang berbeda atau ditempuh dengan modal transportasi yang berbeda atau jarak yang berbeda. Jadi kurang lebih untuk barang serupa sama barang identik itu penjelasannya seperti itu. Jadi antara kedua barang itu, antara barang identik sama barang serupa itu memang berbeda. Mungkin untuk Savana, apakah pertanyaannya menjawab? Sudah terjawab, Dwi. Terima kasih, Dwi. Ya, terima kasih juga. Mungkin untuk selanjutnya, dari Ai yang akan menjelaskan jawaban dari Aan. Boleh? Jadi tadi pertanyaan Aan kan pada saat dalam kondisi apa metode komputasi itu digunakan. Kalau berdasarkan PMK nomor 144 tahun 2022, ada pasal 18 ayat 2, menjelaskan bahwa metode komputasi ini digunakan jika penjual dan pembeli adalah orang yang saling berhubungan, baik produsen atau pemasarnya bersedia memberikan informasi kepada DJP
untuk memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan, yaitu mengenai unsur-unsur pembentukan nilai pabean seperti yang disebutkan tadi. Unsur nilai pabeannya itu ada biaya atau harga bahan baku, keuntungan pemasok, pengeluaran umum, dan biaya atau cara lain yang harus ditambahkan. Menurut undang-undang kayak gitu. Apakah sudah menjawab, Pak An? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Pertanyaannya yaitu, apakah diskon dapat dimasukkan ke dalam perhitungan nilai pabean? Iya, karena diskon merupakan komponen untuk mengurangi harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama, tidak diskriminatif. Ada beberapa jenis diskon yang dikenal dalam perdagangan, antara lain yang pertama ada cash diskon, yaitu diskon yang diberikan karena pembayaran kontan. Diskon ini diberikan kepada pembeli atas pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disetujui oleh penjual. Yang kedua ada quantity diskon, yaitu diskon yang diberikan karena perbedaan jumlah pembelian. Yang ketiga yaitu ada trade diskon, yaitu diskon yang diberikan karena adanya perbedaan tingkat perdagangan. Yang keempat ada diskon, yaitu diskon yang diberikan atas kesetiaan pembeli dalam melakukan pembelian terhadap penjual atau langganan. Dan yang terakhir diskon lainnya yang berlaku umum dalam perdagangan. Apakah sudah menjawab? Terjawab, terima kasih. Oke, mungkin untuk tadi ada yang raise hand juga ya, tapi belum sempat. Tadi tuh kalau tidak salah ada Salma ya? Yang raise hand. Salma ya? Oke. Boleh untuk Salma mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung open mic. Oke, makasih sebelumnya udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Aku yang bertanya, kalau cara untuk mengetahui apakah biaya royalti atas barang impor harus ditambahkan atau tidak itu gimana ya? Kasih banyak. Oke, mungkin ditampung dulu. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Atau udah sama aja? Boleh untuk Intan Mutiara, boleh langsung open mic aja. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku Intan Mutiara dari kelompok 3, izin bertanya. Dengan berlakunya PMK 144 tahun 2022 itu, apakah importer diwajibkan untuk menyerahkan deklarasi nilai pabean pada semua PIB? Itu aja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami izin berdiskusi dulu. Oke, silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salma.
Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengetahui apakah biaya royalti atas barang impor harus ditambahkan atau tidak. Nah, jadi untuk biaya royalti ini jika harus ditambahkan kepada atas barang impor harus memenuhi kriteria, yang mana kriteria tersebut diantaranya yaitu biaya royalti dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian biaya royalti merupakan persyaratan penjualan barang impor. Kemudian biaya royalti berkaitan dengan barang impor yang bersangkutan. Jadi jika royalti tersebut ingin ditambahkan atas nilai impor harus memenuhi syarat yang 3 tersebut gitu. Oke, terima kasih Nida. Izin menjawab untuk pertanyaannya Intan. Dan mengenai importir yang diwajibkan, apakah importir diwajibkan untuk menyerahkan deklarasi nilai pabean pada semua PIB? Pada format PIB yang baru akan ditempelkan PIB di mana PIB tersebut sudah dianggap sebagai deklarasi nilai pabean dari importir. Penyerahan dokumen pelengkap dapat diserahkan pada saat pengajuan dokumen PIB. Namun ketika pejabat bea cukai masih membutuhkan dokumen tambahan, maka pejabat dapat meminta dokumen melalui mekanisme nota permintaan data atau dokumen. Mungkin untuk Intan sama Salma, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau mungkin masih ingin berpendapat? Sudah terjawab. Aku sudah terjawab, terima kasih. Mungkin saja ya? Atau ini bagaimana Pak? Ditutup saja atau bagaimana? Oke, bagus, sudah cukup ya. Sudah menanya semua ya kelompok yang lain. Tadi dari Savana, kelompok berapa? Savana Colby, kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok. Savana kelompok berapa? Savana Colby. Ada yang tahu? Kalau Aan kelompok 2 ya. Aan kelompok 2. Diva kelompok berapa? Diva kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Salma? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Iya, Pak. Kelompok 3. Intan? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Kelompok yang lain belum nih. Savana kelompok berapa Savana? Savana Colby. Ada kan tadi Savana Colby? Oke, ini ada kelompok berapa Savana? Mana Savana? Bapak maaf, saya Savana dari kelompok 5. Kelompok 5 ya. Berarti udah semua ya? Kelompok 4 belum nih? Belum bertanya. Kelompok 4 siapa nih? Ada pertanyaan ke kelompok 4? Kelompok 1 udah. Kelompok 3 udah ya kan? Kelompok 5 belum. Kelompok 5 udah. Kelompok 4 yang belum nih. Coba kelompok 4 siapa? Satu lagi. Oke, sambil menunggu ya. Oh, ada. Kita bahas pertanyaannya. Winnie ya, Winnie. Winnie mau nanya nih. Tapi kok suaranya nggak kedengeran? Winnie suaranya nggak kedengeran. Di chat aja. Mungkin sinyalnya kayaknya. Winnie kelompok 4 ya? Winnie Rena.
Winnie Renadi. Enggak, Pak. Suaranya, ya? Gimana Winnie? Suaranya nggak masuk. Chat aja, di chat aja. Oke. Baik ya, kita coba bahas tadi. Pertanyaannya bagus-bagus. Pertama dari Savana Colby, kelompok 5, beda barang identik dan barang serupa ya, kan ya. Tadi sudah dijelaskan juga cukup baik oleh kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Yang presentasi kelompok 6 ya, sorry ya. Kalau kelompok 6, Dwi Ratri dan Aisyah ya. Dwi Ratri, Aisyah, Novita Sari, Nida, Raina dan Nulan ya, dan Muran. Jadi ini nanti kemungkinan pertanyaan-pertanyaan ini akan keluar juga di UAS ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan nanti pantau terus rekamannya di YouTube. Jadi kemungkinan besar saya akan mengambil daftar pertanyaan rekan-rekan selama perkuliahan sebagai pertanyaan juga nanti di dalam ujian akhir semester. Rekan-rekan ya. Yang pertama, Savana Colby tentang beda barang identik dan serupa. Tadi sudah dijelaskan cukup bagus. Jadi intinya apa sih bedanya barang identik dengan barang serupa? Dapat saya kasih penjelasan mungkin yang lebih singkat ya. Kalau barang identik itu benar-benar sama plek gitulah ya. Sama plek. Misalnya apa? Contoh handphone ya. Handphone Samsung. Sekarang Samsung apa sih yang paling tinggi? Samsung S berapa ya? S12 ya? S berapa? 22 kali ya. Saya juga nggak update. Samsung S22 ya barang identiknya Samsung S22 juga gitu ya rekan-rekan ya. Nah itu. Jadi benar-benar sama persis. Yang membedakan apa? Yang membedakan tadi misalnya warna. Nah kalau warna itu tidak termasuk ke dalam perbedaan yang mengeluarkan dia dari barang identik ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi Samsung warna merah, Samsung warna putih ataupun warna Samsung S22 ya. Nah, itu tetap dikategorikan identik kalau hanya warna ya. Tapi kalau sudah spesifikasinya beda, nah dia tidak dapat dikategorikan sebagai barang identik. Gitu ya rekan-rekan ya. Misalnya Samsung S22 dengan Samsung HP ya, HP Samsung ya, HP Samsung berapa A misalnya sekarang ya, A berapa sih, A10 apa A12 lah gitu ya, maka itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai barang identik. Jadi harus sama banget ya, sama banget kecuali tadi hanya warna ya, hanya warna saja itu tidak tidak mengeluarkan dia dari barang identik. Nah kalau yang serupa seperti apa? Yang serupa itu tadi kata kuncinya dapat dipertukarkan ya, jadi dia bisa mereknya beda. Ya, bisa tipenya beda, tapi bisa dipertukarkan. Misalnya apa? Samsung S22 sekarang kan kalau kita perhatikan Samsung S22 itu serupa ya ataupun setara ya dengan iPhone misalnya. iPhone berapa sih sekarang? Kalau saya handphone terus terang kurang update ya. iPhone apa yang terbaru? Ya. iPhone berapa lah, iPhone 10 apa berapa gitu ya. Yang kira-kira nilainya setara ya. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Nah, kalau barang identik itu seperti kembar ya, seperti orang kembar ya. Kembar identik. Ya, kembar identik. Yang membedakan apa? Yang membedakan nanti bisa saja misalnya negara bukan negara ya, negaranya sama. Yang membedakan bisa suppliernya saja atau penjualnya. Itu beda ya. Misalnya Samsung S22 tadi sama-sama Samsung, tapi yang satu yang menjual PT ABC, yang satu yang menjual PT XYZ. Nah, ya, tapi dia tetap sama-sama Samsung S22 ya, atau mobil ya. Saya kalau mobil mungkin lebih update ya. Misalnya mobil Toyota Avanza ya, ya, dia barang identiknya harus Toyota Avanza juga. Walaupun Toyota Avanza yang satu dibeli di dealer misalnya dealer Astra gitu ya. Satu lagi Toyota Avanza dibeli di dealer penjual Astrido gitu ya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan barang serupanya? Barang serupanya misalnya kalau dia mobil Toyota Avanza dia setara dengan
Misalnya Suzuki R3 gitu ya. Atau setara dengan Mitsubishi Expander. Nah, itu bisa dianggap sebagai barang serupa. Gitu ya rekan-rekan ya. Jelas ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Diva, ini juga bagus. Bagaimana dengan diskon? Tadi juga sudah dijelaskan. Jadi tidak bisa serta-merta diskon itu mengurangi nilai pabean ya. Tidak bisa serta-merta diskon itu mengurangi nilai pabean. Contohnya apa rekan-rekan? Ya, contohnya ketika diskon itu tidak memenuhi persyaratan. Tadi kan persyaratan diskon coba kita lihat ya. Kita lihat lagi di share ya. Ini saya mau share screen aja deh. Sorry. Mana sih? Sorry. Saya buka dulu. Bentar ya. Ini udah saya. Rekan bisa lihat di PowerPoint-nya tentang diskon ya. Tadi ada syarat-syarat diskon ya sudah dijelaskan sih sama kelompok 6. Saya juga tadi sempat menyimak ya. Tim nilai pabean. Oke. Sorry. Bentar, saya download dulu. Oke. Saya share lagi. Ini ya. Lagi saya download. Sorry. Kan ini rekan-rekan ya. Materi yang kemarin saya share mana sih? PPT Unpad ya. Ini ya, biaya cukai. Sistem nilai pabean, oh ini dia. Oke. Untuk diskon ya. Diskon, mana diskon? ASIS. Ya. Royalti. Nah, tadi royalti ada ya. Ini syaratnya 3. Diskon mana? Proceed, biaya pengangkutan, freight, ya, biaya bongkar, asuransi. Nah, untuk asuransi ini harus ditambahkan ya rekan-rekan ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Diskon kok nggak ada sih? Diskon mana diskon? Oke. Asuransi. Oke, nanti tadi sih sudah ada di slide-nya ini ya. Kelompok 6 ya. Coba slide-nya kelompok 6 di-share ulang coba. Tentang diskon tadi mana? Kok di saya malah nggak ada ya? Di slide saya nggak ada ya. Berarti teman-teman lebih bagus slide-nya. Sudah ada di ini ya. Di Google Drive ya. Coba di-share tentang diskon tadi mana? Intinya sih gini ya rekan-rekan ya, untuk diskon itu memang harus diskon yang wajar gitu ya. Diskon yang wajar ya. Diskon yang wajar yaitu diskon yang berlaku umum ya. Diskon yang berlaku umum. Kita buka coba filenya dari kelompok 6 ya. Ntar saya download dulu. Ada ya di slide ya, kelompok 6 ya. Oh, di slide saya malah nggak ada ya. Jadi diskon itu menjadi unsur pengurang ya, beda dengan tadi royalti, ASIS ya, kemudian biaya freight ya, dan lain-lain itu unsur penambah. Tapi untuk diskon dia adalah unsur pengurang. Dia akan mengurangi nilai transaksi, akan mengurangi nilai pabean ya, rekan ya. Saya buka tentang diskon. Di mana sih? Barusan di-download.
Download. Nih. Nah, ini ada di sini diskon tadi ya? Diskon mana? Enggak. Nah, ini kan biaya yang ditambahkan ya, tapi ada biaya yang harus dikurangkan ya. Nah, ini dia. Diskon ya. Bagus slide-nya ini. Lebih bagus dari slide saya malah. Karena saya justru tidak memasukkan ini ya, unsur-unsur yang tidak termasuk nilai transaksi. Jadi kalau ada diskon, ada bunga, ya, ada dividen di dalam harga barang yang kita beli dari luar negeri atau barang impor, itu harus dikurangkan ya rekan-rekan ya. Harus dikurangkan. Kemudian ada post importation cost ya, biaya-biaya sesudah impor ya, misalnya ongkos angkut di dalam negeri ya, biaya konstruksi perakitan di dalam negeri ya, termasuk biaya masuk dan pajak yang include di dalam harga barang impor. Kalau bisa itu dikurangkan ya harus bisa kita kurangkan gitu ya. Termasuk yang pertama ini, pengeluaran dari pembeli ya, terkait dengan kepentingan sendiri ya, tidak menguntungkan penjual, misalnya biaya uji coba, biaya pembuatan ruang pamer. Ini bagus presentasinya, slide-nya ya. Nah, kembali ke diskon tadi, ada di sini ada 4 ya, cash diskon, quantity diskon, trade diskon, dan loyalty diskon. Jadi harus dibuktikan bahwa diskon itu memenuhi 4 jenis diskon ini ya. Kan kadang-kadang karena untuk menurunkan nilai barang, setiap orang ngaku barang saya diskon Pak, barang saya murah. Biar apa? Biar biaya masuknya nanti semurah mungkin gitu ya rekan-rekan ya. Itu yang tidak boleh ya, sehingga Bea Cukai akan menilai apakah diskonnya ini wajar, apakah dia cash diskon ya, kan diskon itu karena dia bayar cash. Kemudian apakah quantity diskon, diskon itu karena dia beli banyak, partai besar gitu ya. Ini sudah partainya tidak besar, shipmentnya biasa-biasa saja, kok dia ngaku diskon ya, trade diskon, artinya diskon dalam perdagangan yang wajar ya, ada price list-nya ya. Kemudian loyalty diskon, diskon karena dia pembeli yang loyal ya, customer yang long term customer ya, jadi sudah memiliki masa transaksi yang lama ya gitu ya rekan-rekan ya. Nah, itu baru bisa dijadikan sebagai diskon untuk mengurangi nilai pabean. Bagus tadi pertanyaannya ya, saya coba menjelaskan ulang saja, jawabannya pun saya rasa sudah bagus ya, karena tadi sudah dipresentasikan sebenarnya di dalam presentasi rekan-rekan. Berikutnya pertanyaan dari Aan ya, kelompok 2 ya, Aan, ketua kelas ya. Metode komputasi dalam hal apa digunakan ya? Metode komputasi tadi juga sudah dijawab oleh Aisyah dan kawan-kawan ya, yaitu apabila importir dalam hal ini memberikan data-data ya tentang biaya-biaya yang menyusun ya, biaya-biaya yang membentuk ya, yang membentuk dari harga barang impor. Jadi jawabannya juga sudah pas ya, sudah pas saya kira. Jadi memang metode komputasi ini dasar sumber ya, sumber informasinya harus berasal dari importir ya. Tidak mungkin Bea Cukai bisa mengetahui biaya-biaya yang ya menyusun kok dari importir, dari eksportir ya kan, dari eksportir ya, dari supplier, bukan dari importir ya. Importir sih pasti dia minta data barang impornya dari supplier, data harga, data penyusun barangnya ya, data costingnya atau bill of materialnya ya, atau cost structure-nya itu akan dimintakan dari pihak penjual atau eksportir di luar negeri. Jadi memang metode 4 ini sulit ya, sulit, bahkan jarang sekali ya. Saya sendiri di Bea Cukai dalam menentukan nilai pabean tidak pernah menggunakan metode 4 ini, karena harus ada kesediaan dari pihak penjual ya, eksportir, dan itu adanya di luar negeri ya. Misalnya kita barang impor mobil tadi ya, mobil Avanza. Kalau Avanza nggak impor ya, yang impor misalnya mobil mobil R3 lah ya.
impor dari India, ya. Maka bea cukai harus bisa mendapatkan data barang-barang harga-harga yang menyusun mobil R3 tersebut di negara produsen di India. Ya, rekan-rekan ya. Jelas ya? Oke. Pertanyaan berikutnya dari siapa tadi? Salma ya. Cara mengetahui royalti yang tadi sudah dijelaskan. Ini penting ya rekan-rekan, karena royalti ini nanti juga selain akan keluar di UAS. Nanti ini kayaknya saya keluarkan di UAS nih. Bagaimana tadi pertanyaannya Salma ini bagus ya, dan menginspirasi saya untuk mengeluarkannya di UAS. Tadi tentang apa? Tentang royalti. Mana sih royalti? Ada nggak di sini royalti? Ada ya? Oke, tapi tidak dijelaskan detail ya di sini ya. Tapi tadi sudah dijawab oleh oleh Aisyah dan rekan-rekan. Ada di slide saya yang satu lagi ya. Sini ya. Karena kan lihat tentang royalti. Ya rekan-rekan ya. Jadi royalti ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang mengimpor produk-produk branded, ya misalnya sepatu Nike, ya, Adidas, ya atau produk-produk yang mengandung paten, ya yang mengandung paten tuh misalnya rokok ya, rokok Marlboro ya, siapa yang suka rokok di sini, Aan ya, atau apa namanya rokok itu justru nilai royaltinya sangat besar ya karena jauh berkali-kali lipat dari nilai harga barangnya. Ya, dan royalti ini baru bisa diketahui sesudah barangnya dijual. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Dan ini yang banyak menjadi dispute. Dispute itu apa? Sengketa ya, sengketa antara bea cukai dengan importir terkait dengan besarnya nilai royalti. Termasuk yang menjadi dispute itu apakah royalti ini harus ditambahkan ke dalam harga barang impor ya atau tidak gitu ya rekan-rekan ya. Karena banyak juga ternyata royalti itu tidak terkait dengan barang impor. Walaupun importir membayar royalti ke luar negeri, ya importir mengatakan ini tidak terkait dengan barang impor, ya, tapi terkait dengan kegiatan-kegiatan pasca importasi misalnya ya. Misalnya royaltinya ini terkait dengan terkait dengan biaya manajemen fee ya. Terkait dengan asisten bantuan teknis ya, technical assistant ya, terkait juga dengan misalnya remunerasi ya kepada pihak pemegang lisensi atau pihak pemegang hak cipta gitu ya rekan-rekan ya. Dan ini memang pembuktiannya menjadi sangat menarik gitu ya. Apakah suatu royalti termasuk ke dalam unsur yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean. Dan rekan-rekan kalau mau lihat di pengadilan pajak ya sengketanya cukup banyak ya. Ada yang dimenangkan oleh pemerintah, ada juga yang dimenangkan oleh pihak importir. Ini menarik ya. Dan nanti akan saya jadikan soal kemungkinan dari pertanyaan Salma ya, yang Salma kelompok 3. Jelas ya rekan-rekan ya? Ini udah ini ya, azan ya. Sebentar lagi ya. Berikutnya Intan ya. Apakah importir wajib melakukan deklarasi nilai pabean setelah berlakunya PMK 144 tahun 2022? Oke, tadi sudah dijawab juga oleh Aisyah dan kawan-kawan dengan sangat baik. Memang dengan berlakunya PMK 144 tahun 2022, maka importir wajib ya melakukan deklarasi nilai pabean. Deklarasi nilai pabean itu apa? Yaitu bukti-bukti ya, dokumen-dokumen, data-data yang mendukung ya terbentuknya nilai transaksi ya. Misalnya apa? Misalnya invoice ya, packing list, kemudian biaya data price list ya, bisa juga dokumen-dokumen negosiasi ya, tawar-menawar, dokumen-dokumen perdagangan internasional yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama ya, pertemuan pertama. Nah, itu harus dibuktikan. Yang paling penting tentunya bukti bayar ya. Bukti transfer atau bukti transaksi berupa pembayaran ke pihak penjual di luar negeri.
ya rekan-rekan ya, termasuk bukti pembukuan ya, pembukuan, pencatatan itu juga harus dideklarasikan, harus disampaikan kepada kepabeanan untuk membuktikan nilainya, terutama ketika nilai yang diberitahukan itu rendah ya, tidak wajar. Kenapa bisa ada nilai yang rendah? Ya memang bisa saja. Misalnya memang sedang terjadi diskon tadi ya, sedang terjadi penurunan harga atau nilai kualitas barang yang diimpor adalah barang dengan grade yang rendah sehingga nilainya rendah dibandingkan dengan barang-barang sejenis. Nah, ini harus dibuktikan dengan apa? Dengan deklarasi nilai pabean. Jelas ya rekan-rekan ya? Nanti kalau tidak jelas silakan ditonton lagi di YouTube yang saya upload. Ya, saya kira itu ya. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Nanti rekan-rekan saya kasih satu slide lagi ya. Saya kasih slide lagi tentang latihan nilai pabean. Ini coba nanti dikerjakan ya. Saya kasih satu slide lagi tentang latihan nilai pabean ya. Tadi sudah saya download ya. Nah, ini ya. Latihan nilai pabean ya. Ini bukan ini sih, atau saya jelasin sekarang aja ya. Nah, saya jelasin. Jadi soal 1 bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya ya. Ada sepatu ya. Harga FOB. Harga FOB itu apa? Free on board ya, rekan-rekannya. Free on board artinya harga barang. Ya, harganya berapa? Harganya $7 per pasang. Biaya kirim 1.000 ya. Biaya kirim 1.000. Biaya asuransi 100. Nah, berapa? Biaya kurs 1.400 per dolar. Tarif biaya masuk 30%, ya, PPN 10%, PPh 10%. Berapa biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya, ya. Ini nanti saya kasih juga jawabannya, tapi saya akan coba jelaskan ya, rekan-rekan ya. Jawabannya sebentar ya, saya ini dulu. Bentar ya. Jawabannya saya download dulu. Biar rekan-rekan juga bisa pelajari ya. Nanti ini akan saya keluarkan juga di UAS ya, rekan-rekan ya. Tentang apa tadi jawabannya ya. Bentar ya, saya download dulu nih. Oke. Belum. Oke, sudah ya. Oke. Baik. Kita coba lihat ya jawabannya di Excel ya. Saya share lagi. Saya share screen ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kita lihat untuk soal tadi nomor 1 ya, soal nomor 1 ya. Nah, FOB-nya berapa tadi? 7 per pasang ya. Jumlah barang 1.000 ya. Jadi gampang ya di sini ya, kita lihat. Ya. Harga barang ya. Total harga berapa? 7.000 ya rekan-rekan ya. Jadi cara mencari nilai pabean tuh cari kurs, cari CIF ya. Cari apa? CIF ya. Cari CIF. CIF itu apa? Ya, harga barang atau FOB di sini ya. Apa FOB ya. FOB ya. Ini FOB, kemudian ditambahkan dengan freight ya. Ditambahkan dengan insurance, ya kan ya. Atau di sini saya kasih ini FOB-nya di sini. Ya. Ini FOB ya. Nah, FOB ditambah freight ditambah insurance ketemu apa? Ketemu si CIF ya. Jadi CIF ini adalah ya FOB ya plus insurance ya plus CIF. Nah, ini nilai pabean yang
paling dasar ya. Paling dasar itu apa artinya? Artinya tidak ada royalti, tidak ada asis ya, tidak ada biaya handling ya, tidak ada komisi ya. Tadi kan ada banyak ya, rekan-rekan lihat di sini. Ya, unsur pembentuk nilai pabean itu kan banyak ya. Ini dia. Mana sih? Nah, ini ya. Nah, untuk yang saya katakan nilai pabean dasar atau nilai pabean yang paling rendah gitu ya, yang paling rendah. Itu yang wajib harus ada di sini, rekan-rekan coba lihat di sini ya. Yang harus ada, yang wajib ada adalah insurans ya. Biaya angkut atau freight ya, freight. Nah, ini yang harus ada ya. Biaya freight ini biaya angkut ya, sama ya. Freight dengan biaya angkut itu sama. Ya. Jadi ini yang wajib rekan-rekan. Jadi kalau suatu importasi tidak ada freight-nya, tidak ada asuransinya, artinya dia dibebaskan oleh pihak penjual, maka importir harus menambahkan sendiri, ya harus menambahkan sendiri. Berapa? Ya, sebesar 0,5% ya, 0,5% dari asuransi, dari nilai FOB. Rekan-rekan ya, ini dicatat ya, dicatat. Tadi ada di slide saya yang mana ya, saya lupa ya, slide yang mana tadi? Ini ya, sorry bukan yang ini, yang satu lagi tadi. Slide ini ya, sistem nilai pabean ya. Oke. Bukan yang ini. Sorry, bukan yang ini. Ini slide orang. Slide yang mana tadi? Ini ya. Jadi kalau biaya asuransi, rekan-rekan lihat di sini ya, asuransi penting untuk dipahami, harus ditambahkan walaupun tidak ada nilai asuransi di dalam barang impor kita. Harus ditambahkan sendiri. Besarnya berapa? 0,5% dari nilai cost and freight ya. Begitu juga freight ya, freight atau biaya pengangkutan ya. Ini harus ditambahkan sendiri ya. Dengan rumus 5% dari FOB apabila barangnya berasal dari ASEAN, 10% dari FOB kalau barangnya berasal dari non-ASEAN dan Australia, kemudian 15% dari FOB apabila barangnya dari luar ASEAN dan Australia, misalnya dari Amerika gitu ya, atau dari Eropa. Maka hitung sendiri freight-nya sebesar 15% dari FOB, tambahkan sendiri. Kalau ini tidak ditambahkan nanti importir bisa terkena denda ya, bisa terkena apa? Terkena denda. Jelas ya? Halo, tes. Masih ada orangnya nih? Jelas Bapak. Oke, jelas ya. Oke, nanti kalau tidak jelas tonton lagi di YouTube saya. Jelas ya? Nah, berikutnya setelah ketemu insurans dan freight ya, ini menjadi nilai pabean ya, nilai pabean yang masih dalam kurs dolar gitu ya. Nah, nanti untuk mencari nilai pabean dalam rupiah ya, ini dalam rupiah ya. Nilai pabean dalam rupiah ya, maka dikalikan dengan kurs ya. Nah, nilai pabean dalam rupiah ini dikalikan dengan kurs ya. Jadi nilai pabean dalam rupiahnya apa? CIF ya, dikali dengan kurs ya, kan ya. Kalikan dengan kurs. Ya. Nilai pabean NP ya, NP itu nilai pabean ya, nilai pabean dalam rupiah. Oke, jelas ya. Nah, mencari biaya masuk bagaimana? Gampang sekali ya, cukup tarifnya, tadi kan tarifnya 30% ya. Mana tadi soalnya ini ya, tarif biaya masuknya 30%, jadi tinggal kalikan aja 30% dikalikan dengan nilai pabean dalam rupiah ya. Jadi ini ya 30% dikali dengan nilai pabean ya. Nilai pabean. Jelas ya? Oke, temu ya. Pajak. Kalau pajak bagaimana ya? Nah, rekan-rekan harus tahu untuk menghitung pajak itu dari nilai pajak ya. Nilai pajak ini disebut juga nilai impor ya. Atau nilai pajak ini bukan istilah
bukan istilah baku ya. Istilah bakunya nilai impor ya. Ini kalau di undang-undang disebut dengan nilai impor ya. Nilai impor itu apa sih? Nilai impor itu ya, ini nanti ditonton lagi aja di YouTube kalau memang kurang jelas ya. Nilai impor itu apa? Ada yang tahu? Nilai impor, nilai pabean ditambah bea masuk ya dan cukai ya. Ditambah dengan bea masuk dan cukai. Jelas ya? Nah, ini kan tadi nilai pabeannya berapa? Nilai pabeannya ini ya, 11 ya. Maka ditambah dengan ini ya, ditambah dengan ini. Tambah dengan bea masuk 113 juta ya, 400.000 ditambah dengan 30, maka ketemulah nilai 147. Jelas ya rekan-rekan ya? Oke. Nah, baru dari nilai impor ini dikalikan dengan tarif PPN ya. Maka di sini rumusnya ya, tarif ya PPN dikali dengan nilai impor. Ya. Begitu juga PPH ya. Maka rumus dari PPH juga sama, tarif PPH dikali dengan nilai impor. Jelas ya, gampang ya. Oke, ketemulah total bayar segini. Oke, ini untuk nomor 1, nanti nomor 2-nya kita lihat ya. Masih ada waktu ya. Kita sampai 12:30 ya. 12:30. Nah, ini teman-teman lihat. Barangnya masih sama sepatu ya. Masih sama sepatu. Kemudian jumlahnya masih sama 1.000 ya. Nah, ini ya, tadi yang saya katakan di sini tidak tersedia ya data biaya kirim dan asuransi ya. Kenapa tidak tersedia? Ya memang pihak penjual memberi diskon ya ataupun memberi free ongkir ya, free ongkir dan free asuransi. Nah, maka di sini berlaku tadi yang saya sampaikan, kewajiban untuk menambahkan sendiri freight dan asuransi ya. Kita lihat jawabannya langsung ya. Berapa nilai pabeannya? Di sini sudah ada jawabannya ya. Saya coba jelaskan, nanti rekan-rekan juga dapat filenya dari saya. Ya, tadi nilai FOB-nya masih sama ya. Nilai FOB-nya masih sama 7.000. Oke ya, ini FOB. Ya. Nah, kenapa freight-nya di sini jadi 700? Karena dia ditambahkan sendiri ya. Dengan rumus berapa tadi? Ya, 10% ya. Kenapa dia 10%? Karena kita lihat di sini. Asalnya dari Cina ya, asalnya dari Cina. Tadi kita lihat di slide ini ya. Kalau dia berasal dari Asia, Cina itu kan Asia ya. Tapi dia bukan dari ASEAN dan Australia, maka rumus freight-nya 10%. Jelas ya rekan-rekan ya? Ini nanti keluar di UAS insya Allah. Jadi jangan sampai lolos. 10% dikali FOB ya. Dikali FOB. Kan ya? Jelas ya rekan-rekan ya? 10% dikali apa? Dikali FOB. Ketemu 700. Bagaimana ini CFR ya? CFR itu FOB ya. FOB ditambah dengan freight ya. FR ini freight ya. Oke. Nah, insuran bagaimana? Tadi yang sudah saya jelaskan, karena tidak tersedia data asuransi, maka harus ditambahkan sendiri ya. Tarifnya berapa? 0,5 ya. 0,5%. Dari apa? Dari CFR. Ya, CFR itu apa? Ya, CFR itu freight dan FOB ya. Jadi CFR itu freight dan FOB ya. Ini dia CFR ya. Ini CFR. Oke ya, kan jelas ya. Jadi CFR itu freight dan FOB. Ya. Iya bener. Freight plus FOB. Maka ketemu chief-nya. Ketemu apa? Ketemu chief-nya. Nah ini jelas. Nah ini tinggal berikutnya samain dengan yang sebelah aja. Ya, jadi ini samain. Ya. Saya copy aja deh. Karena sama ini. Ya, dari mana tadi? Nilai pabeannya. Nilai pabeannya. Sama ya. Oke. Jelas ya rekan-rekan ya? Oke, berikutnya nomor 3. Soal nomor 3.
Nah, ini sama ya, tidak tersedia data biaya kirim dan asuransi ya. Artinya tadi asuransinya kemungkinan biaya kirimnya kemungkinan free ya, free ongkir. Nah, di sini ada diskon rekan-rekan. Ya, diskon menjadi ya. Nah, karena pembeliannya di atas 2.000 pieces, maka dia mendapatkan diskon menjadi 6 USD saja ya per pasang. Tadinya kan 7 ya. Di sini diskon ini nanti akan mengurangi harga barang ya, akan mengurangi nilai FOB-nya. Kita lihat ya. Kita langsung aja ke jawaban. Ini tadinya mau saya suruh kerjain ya, tapi nanti liburannya pada stres lagi. Jadi langsung aja. Nanti rekan-rekan yang penting pas UAS apalin ya soal ini, karena nanti kemungkinan 6 soal ini akan saya munculkan. 6 soal ini akan saya munculkan ya. Salah satu atau salah 2 atau salah 3 ya. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, dengan yang ini. Bedanya apa? Bedanya hanya di sini aja ya. Di diskon rekan-rekan ya, diskon. Di sini ada diskon. Mana sih diskon? Ya, harga satuannya berubah jadi 6 di sini ya. Jadi di sini sudah ya FOB ya dikurangi diskon ya. Diskonnya sudah berubah. Yang tadinya 7 dia menjadi 6. Itu saja bedanya ya rekan-rekan. Selebihnya sama, maka ini saya copy aja. Saya copy aja dari sini ya. Karena sama semua. Jadi yang membedakan itu ya. Oke. Ya, jelas ya rekan-rekan ya. Insuran kok insuran 99 di sini, ini ada kayaknya ada salah ketik nih. Insuran. Oke. Oh iya 37. Karena 0,5% ya, kecil sekali ya. Insurannya cuma $99 ya. Oke. Paham ya rekan-rekan ya? Jadi yang membedakan soal nomor 3 ini dengan soal nomor 2 apa? Di sini ya, adanya diskon ya. Sebesar 6 menjadi $6 per pasang, yang tadinya 7. Jadi yang digunakan harga sesudah diskon. Jelas ya? Oke, saya agak cepat karena ini sudah mau selesai. Mau sholat maghrib, sholat maghrib. Sholat zuhur. Soal nomor 4 udah ya? 4 udah, nomor 5 ya, sorry ya. Soal nomor 5. Loh, kok ini 4 sih? Latihan 3. Oh iya, latihan 3 ya. Sekarang soal nomor 4 ya. Nah, ini tentang apa rekan-rekan? Di sini coba lihat ya. Yaitu pembelian unit mesin ya, dari mana? Dari Vietnam. Ya, nilainya berapa? 1.000 unit ya. $1.000 per unit. Jadi harganya $1.000 ya, $1.000 ya. Harganya $1.000. Nah, yang menjadi perhatian teman-teman apa di sini ya? Tidak tersedia biaya kirim dan asuransi. Jadi sama-sama tidak ada asuransinya ya. Tidak ada biaya kirimnya, tidak ada freight-nya. Ya, rekan-rekan ya. Nah, di sini ada kata-kata. Ya, diketahui bahwa importir ngajar lagi ngajar. Diketahui ini juga urusan akhirat juga, memberikan ilmu. sorry, maaf anak-anak, ada yang ini, ada yang menyela. Jadi ini layar sentuh ya, touchscreen-nya didatangkan ya, didatangkan dari mana ya? Dari Korea ya, dari Korea ya, kan diketahui layar sentuhnya merupakan buatan Korea ya. Nah, ini yang nanti rekan-rekan perhatikan yang disebut dengan ASIS ya. ASIS ini dicatat ya. Halo. Jangan sampai nggak dicatat nih, nanti keluar di UAS ya. Rekan-rekan pelajari tentang ASIS ya, ASIS. Nah, coba lihat di sini, lihat di slide saya tentang ASIS ya. Mana sih ASIS? ASIS, nah ini ya. ASIS. Jadi ASIS itu apa? ASIS itu adalah bantuan ya, bantuan dalam bentuk barang ataupun jasa yang dipasok secara cuma-cuma ya. Yang dipasok secara cuma-cuma oleh siapa? Oleh importir kepada siapa? Kepada eksportir ya. Misalnya dalam kasus ini layar sentuh ya, touchscreen atas mesin
yang dibeli oleh importir di Indonesia didatangkan secara cuma-cuma, secara gratis oleh importir di Indonesia dari mana? Dari Korea ke Vietnam. Ya, nilainya berapa? Nilainya 300. Ya, nilainya 300. Dan juga ada freight-nya ya, dari Korea ke Vietnam ada juga freight 500. Jadi ini cukup rumit ya rekan-rekan ya. Kita lihat jawabannya aja langsung ya. Kita lihat jawabannya aja langsung. Nanti rekan-rekan bisa tonton lagi di YouTube. Kita lihat jawabannya. Nah ini ya. Saya kasih penjelasan di sini ya. Jadi harga barang tadi berapa? 1.000 ya. Ini FOB. Rekan-rekan ya, FOB ya. Ini adalah FOB ya, FOB ya. FOB-nya 1.000. Tadi freight-nya ya, karena tidak tersedia data ya, maka freight ya otomatis adalah 5% ya. Kenapa dia 5%? Dia dari ASEAN ya. Maka freight-nya 5% ya, 5% dikali dengan freight-nya 5% dikali dengan FOB ya. Dikali FOB. Oke. Nah, ini ketemu CFR ya. Ketemu CFR ya. Kemudian insuran ya, insuran juga ya karena tidak tersedia maka menggunakan rumus ya. Rumusnya berapa? Setengah ya. 0,5% ya dikali dengan CFR. Ini masih sama dengan soal sebelum. Nah, ini yang membedakan. Ada ASIS 350 ya. Kenapa ASISnya menjadi 350? Ya, kita lihat di sini ya. Sorry. Ini jadi begini. Kenapa ASISnya menjadi 350 rekan-rekan? Ya, kita lihat lagi di soal ya. Jadi untuk menambahkan ASIS, selain nilai ASISnya ditambahkan juga nilai freight dari ASIS tersebut ya. Karena nilai barangnya 300 plus ada freight-nya 50 ya. Jadi di sini nilai ASIS itu ya, nilai barang ya. Nilai apa? Barangnya apa sih ini? Touchscreen ya. Nilai ASIS ya plus freight-nya ya. Plus freight ya, plus freight. Freight saya singkat FR ya, plus freight ASIS. Ya. Jadi nilai ASIS plus freight ASIS ya, ketemu dia 350. Nah, maka di sini untuk nilai pabean selain shift ditambah dengan ASIS ya. Selain dengan shift CIF dia juga ditambahkan dengan ASIS. Ya, rekan-rekan ya. Ini untuk nilai pabean dan seterusnya sama ya. Jadi ini saya copy aja ya. Copy aja karena sama. Oke ya, jelas ya. Nah, ini ada perbedaan di sini ya. Shift plus ASIS ya. Shift plus ASIS. Oke. Ini dikasih kurung ya. Plus ASIS ya, baru dikali kurs. Itulah nilai pabean dalam kasus contoh latihan 4. Oke, jelas kan? Masih ada yang kurang jelas? Halo? Terakhir nih ya. Latihan 5. Oh, nanti ada satu lagi. Latihan 5 ini hampir sama dengan 4 ya. Ada ASIS juga di sini ya. Nah, tapi di sini yang membedakan ASIS-nya itu berasal dari Indonesia. Ini ya, yaitu rotan dari Indonesia ya, yang dikirim secara cuma-cuma ke mana? Ke Vietnam ya. Tapi ASIS-nya ini dia mengimpor kursi rotan, tapi rotannya dari Indonesia ya. Nah, bagaimana menghitung bea masuk dan pajaknya ya, rekan-rekan ya. Nanti pelajari lagi di rumah dengan menonton serta menyimak bahan-bahannya. Kita lihat aja langsung jawabannya di latihan 5 ya rekan-rekan. Nah, ini ya. Jadi rekan-rekan perlu pahami di sini ya. Jadi untuk latihan 5 apakah nah jadi nilai ASIS-nya ini justru harus kita lihat di sini ya. Jumlah barang 1.000 ya rekan-rekan ya. Bisa kasih ya. Jadi nilai ASIS-nya ini dihitung
tidak dimasukkan ya rekan-rekan ya. Tidak dimasukkan, dia dihitung tersendiri ya. Dibedakan dengan nilai barangnya. Kita lihat ya di sini kan. Rotannya berasal dari Indonesia, dikirim ke pabrik dengan cuma-cuma ya. Oke. Ya. Jadi justru di sini karena dia berasal dari Indonesia, seharusnya nilai asisnya ini bisa dikurangkan. Kita lihat di sini ya. Jadi bea masuk asisnya ini di dalam nilai kandungan barang ini ada unsur barang dari Indonesia yang harusnya bisa dikurangkan ya, gitu ya rekan-rekan ya. Nah ini memang rekan-rekan nanti coba perhatikan ya di soal nomor 5 ini memang agak rumit ya. Jadi kalau ininya sih sama ya, yang sebelah sini sama persis ya. Jadi ini saya copy aja dari soal nomor 2 sama ini ya. Oke, ini sama. Ini saya copy aja. Ini sih nggak ada bedanya ya. Nanti yang membedakan justru asisnya ini. Jadi asis kalau dia diimpor dari Indonesia, rekan-rekan ya. Kalau dia disuplai dari Indonesia, dia dapat menjadi unsur pengurang justru ya. Bisa menjadi unsur pengurang, ya kan? Bentar ya, saya coba dari sini tadi. Oke ya. Oke ya. Ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, oh gini kan. Jadi dihitung sendiri ya asisnya. Dihitung sendiri asis karena di sini yang menjadi sebentar ya. Nilai rotan ya 1000 ya kan. Nilai freight. Nah, yang masuk ke dalam tambahan asis hanya nilai freight ya, nilai freightnya saja ya kan. Ya kan? Nah, nilai barang, nilai freight, nilai asis ya kan. Nah, nilai kurs ya, sehingga nilai asisnya 147. Maka bea masuk asisnya tadi ya, bea masuk nah ini ya rekan-rekan ya. Jadi intinya apa di sini? Untuk menghitung bea masuk asis ini ya, rekan-rekan bisa lihat di sini tidak lain adalah dengan mengurangkan ya, dengan mengurangkan kok saya bingung ini ya. Oke, yang ini ini aja dulu ya. Di hold dulu ya, karena terlalu rumit saya kira ya. Nanti kita bahas lagi. Intinya kalau dia barangnya berasal dari Indonesia ya rekan-rekan ya. Kalau barangnya berasal dari Indonesia dia menjadi pengurang ya kan, menjadi pengurang. Nah, tapi yang menjadi permasalahan di sini ada biaya freight ya kan. Ya kan, ada juga biaya freight yang itu sebenarnya biaya yang menjadi masuk ke dalam nilai transaksi ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke. Jadi untuk yang nomor 5 ini kita cut dulu ya, kita cut dulu ini sorry, ini kayak nanti saya ini lagi. Jadi rekan-rekan perhatikan soal nomor 1 sampai 4 aja ya. Untuk yang 5 nanti ya saya ini dulu. Saya hold dulu ya. Langsung ke nomor 6 aja. Ke nomor 6 ini bagaimana rekan-rekan? Jadi membeli barang dari Cina ya 1000 unit pakaian anak dengan harga 10 USD per unit ya. Dan membayar royalti 10% ya. Di sini ada royalti 10%. Ya. Royaltinya 10% dari mana? Dari keuntungan menjual baju ya, rekan-rekan ya. Pertanyaannya berapa biaya masuk dan pajaknya ya. Data biaya kirim dan asuransi tidak ada. Ya. Ini gampang ya. Nanti tinggal menambahkan nilai royalti ke dalam unsur nilai pabean ya. Saya kira gampang ini, tidak perlu saya jelaskan. Nah, cuman yang harus menjadi perhatian rekan-rekan, karena nilai royalti ini baru diketahui ketika barang tersebut dijual, kita tidak punya data kapan dia dijual dan berapa harga jualnya, ya kan? Nah, maka untuk latihan nomor 6 ini, ya kalau nanti keluar di UAS, rekan-rekan harus hati-hati ya. Jangan langsung jawab ya. Jawabannya apa? Tidak bisa ditentukan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kenapa? Karena pada saat impor barangnya ini baju-baju pakaian anak ini belum dijual ya kan, sehingga tidak dapat ditentukan nilai royaltinya
dan tidak dapat dibayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Nanti rekan-rekan gunakan yang namanya voluntary payment dan voluntary declaration ya. Jadi nanti ada yang namanya perhitungan secara perkiraan ya, secara perkiraan dengan menggunakan asumsi ya nilai keuntungan dari tiap barang tersebut berapa dan itu yang menjadi harga jual. Nanti harga jualnya akan dikalikan dengan tarif royalti. Nah, itu disebut dengan voluntary declaration dan voluntary payment. Nah, nanti kalau importir sudah menggunakan voluntary payment dan voluntary declaration itu ya, ketika dilakukan audit dia tidak akan dikenakan denda. Jadi untuk contoh nomor 6 ini nanti jawabannya tidak dapat ditentukan bea masuk dan PDRI-nya, tetapi importir dapat menggunakan voluntary declaration dan voluntary payment dengan menggunakan asumsi keuntungan ya sesuai dengan sesuai dengan perhitungan laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Baik ya, saya kira itu rekan-rekan ya. Ini tadi ya saya agak miss dengan soal nomor 5, mohon maaf ya. Nanti saya cek lagi ya bagaimana kondisi tersebut ya. Atau ini untuk PR teman-teman ya, silakan nomor 5 dicek lagi. Saya terus terang tadi agak kurang kurang firm dengan jawaban dari soal nomor 5 ini ya. Tapi untuk soal dari 1 sampai 6 ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan 6 saya kira sudah cukup. Ya. Jelas ya rekan-rekan ya. Baik, karena waktunya sudah habis, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sini? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, kita selesaikan. Ini kebetulan sudah masuk waktu sholat zuhur di Jakarta ya. Di Bandung juga sudah ya. Saya akhiri ya. Saya akhiri rekan-rekan. Nanti untuk kelompok berapa nih? Kelompok 6 ya. Kita berikan aplaus. Kita belum kasih aplaus ya. Kita kasih aplaus dulu ya. Bagus, ya, slide-nya juga bagus. Bahkan tadi ada tambahan materi ya yang saya belum sampaikan tentang diskon ya dan lain-lain tadi. Jadi untuk rekamannya nanti akan saya rekam dan akan saya upload ke YouTube. Nanti akan saya share linknya ke Mas Aan dan nanti rekan-rekan jangan lupa untuk perhatikan lagi karena dari perkuliahan ini akan saya ambil sebagai soal di UAS. Nah, nanti untuk UAS akan close book ya, akan close book. Jadi harus benar-benar dihafalkan kira-kira apa yang akan nanti keluar di UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang. Ya. Silakan Lip. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya.